Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam, puji nama Tuhan. Nama saya Samuel Pujiono, salam kenal buat kita semua. Pertama-tama saya bersyukur kepada Bapa di surga. Dalam kesetiaan dan kemurahannya, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan sampai kepada hari ini. Dan yang kedua, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Smart People yang memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan buat saya boleh menyampaikan kesaksian dan juga kebenaran firman Tuhan buat kita semua di acara Justice Street malam hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin berbagi tentang menjalani kehidupan bersama dengan Allah ya. Bagian ini adalah bagian kesaksian yang saya alami, di mana tentunya pastinya di dalam kita menjalani perjalanan kehidupan bersama dengan Allah, ada banyak hal, ada banyak liku-liku yang kita alami, ada banyak mungkin pergumulan, persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ada saat-saat mungkin kita merasa lelah, merasa capek ya, ada saat-saat kita bahkan mungkin meneteskan air mata, jiwa kita tertekan, ada saat-saat mungkin kita merasa hambar, ada saat-saat kita merasa seperti kita tidak butuh Tuhan, mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri, atau ada saat-saat kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam pengiringan saya berjalan bersama dengan Allah, ada saat-saat yang saya alami, mengalami keadaan yang menguras, meneteskan air mata. Ada saat-saat yang kita menghadapi masalah persoalan, baik persoalan yang memang itu Tuhan izinkan ataupun persoalan yang memang terjadi oleh karena kekeliruan atau kebodohan atau kedegilan dari hati kita sendiri ya. Dan itu menjadi bagian yang malam hari ini ingin saya saksikan buat kita semua, bagaimana pengiringan menjalani kehidupan bersama dengan Allah itu, sampai akhirnya bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Markus ya, pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saya percaya ayat ini adalah ayat yang sudah tidak asing lagi. Judul perikopnya adalah tentang angin ribut yang diredakan. Begini firman Tuhan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat ini saya belajar tentang bagian-bagian atau prinsip di dalam kita mengiring Tuhan ya. Dari ayat ini saya belajar dari ayat 35, hal pertama yang saya pelajari ayat 35 sampai 37 dikatakan bahwa pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar, saya belajar Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya mereka melayani, dan kemudian ketika hari sudah petang mereka meninggalkan orang banyak itu, mereka bertolak
naik perahu melewati danau. Tetapi ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Ayat 37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada situasi ketika mereka sedang bertolak ke seberang naik perahu, tiba-tiba ada situasi kondisi kejadian yang dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ya. Dikatakan mengamuk adalah sesuatu situasi kondisi yang saya percaya ini sesuatu kondisi yang menakutkan, ya. Kita bisa membayangkan kalau ada singa mengamuk, wah itu sesuatu yang menakutkan. Gajah mengamuk, katakanlah situasi yang keadaan yang menakutkan. Suami mengamuk, ya, mungkin itu karena ada masalah apa suami mengamuk, ya, atau istri mengamuk, itu situasi-situasi yang menakutkan. Nah, ini dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus ketika mereka naik perahu menyeberangi danau, dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Itu berarti situasi kondisi yang sangat mengerikan, sangat menakutkan terjadi pada perjalanan mereka. Ya, ketika mereka ada di tengah danau, ada situasi kondisi di mana taufan mengamuk yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu. Dan hal ini adalah sesuatu hal yang sangat menjadi bahaya, ya, buat orang-orang yang ada di lautan, ya, ada di danau dengan perahu. Ketika ada taufan yang mengamuk, itu adalah situasi yang sangat menakutkan, mencekam, karena nyawa taruhannya ketika angin dan taufan itu mengamuk menghantam perahu, ya. Dan saya percaya ini adalah situasi yang membuat murid-murid mengalami ketakutan, kecemasan yang luar biasa oleh karena taufan yang mengamuk, yang menghantam di dalam perjalanan mereka melalui danau itu, menghantam perahu mereka. Dari ayat ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengambil pelajaran bahwa berjalan bersama dengan Allah, jalan Allah tidak selalu mudah. Dan itu yang saya rasakan, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada saat-saat kita menghadapi masalah persoalan. Ada saat-saat kita menghadapi situasi-situasi yang menakutkan. Ada saat-saat kita menghadapi problema-problema, pergumulan-pergumulan yang menerpa di dalam kehidupan kita seperti taufan yang mengamuk, ya. Entah itu persoalan pergumulan yang memang Tuhan izinkan ataupun pergumulan yang kita buat sendiri. Tetapi dari hal ini saya belajar bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Allah, memang jalannya tidak selalu mudah, ya. Seperti ada kata lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Itu artinya bahwa berjalan bersama dengan Allah, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tetapi dari ayat ini saya belajar, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa berjalan bersama Allah jalannya tidak selalu mudah, ya. Seperti saya mengalami hal-hal yang di dalam kehidupan saya berjalan bersama Allah, bahwa hal itu tidak mudah untuk saya jalani. Ada saat-saat saya mengalami rasa capek, ya. Ada saat-saat saya mengalami kemunduran, ada saat-saat saya mengalami seperti tekanan batin yang luar biasa. Bahkan ada saat-saat saya mengalami kesepian, ya. Ada saat-saat saya mengalami rasa seperti ditinggalkan Tuhan. Ada saat-saat saya mengalami seperti Tuhan tidak peduli dengan saya. Ada saat-saat juga saya mengalami, bahkan ada saat-saat saya mengalami saya menjalani kehidupan dengan kekuatan dan kemampuan saya sendiri, ya Bapak Ibu. Yang itu yang saya sebut bahwa berjalan bersama dengan Allah memang jalannya tidak selalu mudah, ya. Lalu yang kedua, saya mengambil pelajaran dari ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Ya, ayat yang ke-40. Ayat yang ke-38 sampai 40 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di puritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, saudara-saudara aku yang terkasih di dalam Tuhan, ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan itu nggak peduli gitu kan. Ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak menghiraukan kita. Seperti Tuhan, apakah Tuhan melihat keadaan kita ya? Kadang-kala kita merasa bahwa Tuhan seperti nggak memperhatikan kita dalam kondisi sulit kita, dalam kondisi persoalan kita. Ya, dan itu yang saya alami, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ada masa di mana saya mengalami seperti apakah Tuhan peduli dalam kehidupan saya gitu kan. Ada hal-hal seperti itu. Ya, dan ayat 40 dikatakan, ayat 39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 40 itu sebuah teguran ya, sebuah teguran kepada murid-muridnya. Dan ini seperti juga halnya dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Ada saat-saat di mana saya menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan yang boleh dibilang sudah keluar dari jalan yang daripada Tuhan. Saya sudah mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya mengandalkan kemampuan saya sendiri, saya mengandalkan pikiran sendiri. Sehingga pada akhirnya yang saya alami adalah babak belur dihantam oleh badai kehidupan, oleh karena saya mengandalkan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Ya, kita seperti murid-murid mereka ditegur Tuhan, saya pun mengalami di mana saya ditegur Tuhan, ya kan. Dan bentuk teguran Tuhan itu bisa bermacam-macam. Ada kalanya kita ditegur Tuhan melalui khotbah yang kita dengar, ya. Bisa saja kita mendengar khotbah dan kita merasa ditegur Tuhan. Ada kalanya kita bisa ditegur Tuhan melalui orang-orang terdekat kita, ya. Bisa saja kita ditegur oleh karena kita menjalani kehidupan yang perlu dikembalikan kepada Tuhan. Atau ada juga masa kita ditegur oleh Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan kirim, ya, supaya kita kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ditegur oleh Tuhan, satu hal yang pasti bahwa meskipun teguran itu pahit, menyakitkan, tetapi teguran yang datangnya daripada Tuhan bertujuan baik di dalam kehidupan kita, untuk mengembalikan hidup kita, untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menyadarkan kita, ya. Memang kadangkala ada orang-orang seperti saya yang perlu ditegur dengan keras, perlu ditempeleng, ya, supaya sadar kembali. Dari hal ini kita belajar, dari hal ini saya belajar, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertama, jalan Allah memang tidak selalu mudah. Tetapi hal yang kedua, tetapkanlah hati untuk tetap percaya kepada Allah, ya kan? Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, seperti saya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, tetapkan hati untuk tetap percaya kepada Allah. Lalu yang ketiga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-39, 40 dan 41 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah di dalam Allah selalu ada akhir yang indah. Ini yang saya pelajari buat saya secara pribadi, ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya menemukan bahwa ya kita percaya bahwa jalan Allah tidak selalu mudah,
tetapi tetaplah percaya kepada Allah. Karena di dalam Allah selalu ada akhir yang indah ya. Kita bisa melihat carut marutnya danau itu, kita bisa melihat mengerikannya, mengamuknya taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur. Tetapi ketika Tuhan berperkara, ya, dikatakan bahwa diam, tenanglah. Ya. Simpel sekali apa yang dilakukan Tuhan, ya, yang membuat segala sesuatu yang begitu carut marut kemudian kembali menjadi tenang dan teduh. Itu saya mengambil bagian bahwa percaya kepada Allah bahwa selalu ada akhir yang indah ketika Allah melakukan perkara ini. Sehingga saya belajar ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menjalani kehidupan bersama dengan Allah. Jalannya tidak selalu mudah, tetapi tetapkan hati untuk tetap percaya kepada Allah, karena selalu ada akhir yang indah. Dari ayat ini dan kesaksian ini malam hari ini, biarlah itu menjadi bagian yang juga membangun kita semua, ya, membangun saya dan membangun saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan yang boleh mendengarkan program Justice Street malam hari ini. Itu yang menjadi bagian yang kesaksian yang saya bagikan buat kita semua. Biarlah semakin kita bersama-sama dikuatkan di dalam Tuhan dan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua, dan salam.